Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat, yang cerdas ceria, yang soleh-solehah tentunya. Bagaimana kabarnya kalian pagi ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita belajar kembali tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ingat, perubahan lingkungan terjadi bisa karena faktor alam itu sendiri, dan yang kedua, akibat kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Ya, mari kita pelajari. Ya, teman-teman, kita akan mempelajari kembali urutan peristiwa dalam sebuah teks. Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. 3 macam urutan peristiwa. 3 macam alur atau plot. 1. Urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Anak-anak, bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa? Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat dari awal sampai akhir ya. Yang kedua, cermati setiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Yang terakhir, catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Baik, kita praktekkan ya. Bacalah teks berikut ini. Siklus air. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Perputaran air disebut dengan istilah siklus air. Siklus air dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga akhirnya terjadi perubahan uap air menjadi titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan. Apabila uap air telah menjadi titik-titik air, hujan akan turun. Kemudian, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah, singgah di dedaunan, mengalir melalui sungai menuju laut, atau mengumpul di danau dan menguap lagi ke atmosfer. Dari teks di samping, urutan ceritanya adalah dari judulnya siklus air ya. Iya. Urutan ceritanya yang pertama adalah pemanasan permukaan bumi oleh panas matahari. Selanjutnya, uap air berubah menjadi titik-titik air. Yang terakhir, titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Ya, demikian tadi urutan peristiwanya ya. Kita lanjutkan. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Anak-anak, bandingkan kedua gambar berikut ini. Ya, ini ada pemandangan ya, sebuah pegunungan, ada perkampungan, ada banyak pohon ya. Gambar yang kedua, ini adalah sebuah perkotaan dengan banyak gedung tinggi, dengan banyak pembangunan beton, ya aspal. Sudah bisa membedakan anak-anak? Ayo, coba dibedakan. Jika terjadi hujan, gambar manakah yang lebih baik dalam menyerap air hujan? Ayo, insya Allah bisa menjawab semuanya ya. Iya betul, gambar yang sebelah kiri ya, gambar yang banyak pohon, gambar yang di pegunungan. Karena
belum banyak pembangunan dan banyak pohon. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian keluar menjadi air cadangan ya. Nanti keluar menjadi sumber air atau mata air. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh, dan tidak mudah longsor. Hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah adalah 1. Penebangan atau pembakaran hutan secara liar. 2. Penutupan tanah dengan beton dan aspal. Ya, perhatikan anak-anak, sekarang juga sedang musim hujan ya. Kebetulan di daerah kita juga sedang ada banjir. Kira-kira relevan apa tidak dengan pelajaran kali ini? 1. Akibat penebangan atau pembakaran hutan. 2. Penutupan tanah dengan beton dan aspal. Bagaimana cara menjaga agar air dan keberadaan air tanah ya? Bagaimana cara menjaga siklus air dan keberadaan air tanah? Caranya adalah 1. Menjaga kelestarian hutan. Jangan ditebangi sembarangan ya. 2. Melakukan reboisasi hutan yang gundul. Reboisasi apa ya? Reboisasi adalah penanaman kembali. Jika ada hutan, ada pekarangan yang gundul, segera tanami kembali biar tidak gundul. 3. Menanami lahan kosong di sekitar rumah. 4. Membuat lubang biopori di halaman, di kebun, dan lahan-lahan yang kosong ya. Atau membuat sumur-sumur biopori. 5. Membiarkan halaman terbuka, tidak ditutup beton dan aspal. Iya. Usahakan pekarangan jangan di beton, jangan di aspal ya. Terima kasih anak-anak telah mempelajari